Pemirsa, Stasiun Bogor kembali mengalami kepadatan penumpang KRL di jam masuk kerja pagi tadi. Padatnya penumpang membuat petugas harus membagi antrean ke dalam 3 baris. Berikut laporan Puja Lestari dan juru kamera Robi Pratama dari Stasiun Bogor, Jawa Barat. Stasiun Bogor sudah dipadati penumpang dari mulai pagi tadi. Sejak dibuka dari pukul 3:15, stasiun ini sudah mulai diramaikan oleh penumpang dengan kereta pertama diberangkatkan pada pukul 4:10 pagi tadi. Berdasarkan pantauan kami, dari pukul 4 pagi hingga pukul 5:30 belum ada antrian di dalam halaman stasiun ini. Seluruh penumpang yang masuk diperbolehkan untuk langsung menuju ke kereta tujuan masing-masing. Namun sejak pukul 5:30 antrian mulai terbentuk di halaman stasiun ini. Dapat Anda lihat di sini, antrian sudah mengular dari halaman di dalam stasiun dan petugas membagi antrian ini menjadi 3 barisan dengan dibagi sesuai dengan tujuan kereta masing-masing, apakah penumpang tersebut akan menuju Tanah Abang Angke ataupun menuju Jakarta Kota ataupun menuju Jatinegara. Antrian ini saat ini sudah mengular hingga luar stasiun. Dan saat ini petugas terus menjaga agar para penumpang yang berada dalam antrian ini memiliki jarak setengah hingga 1 meter. Dan apabila nanti kereta sudah datang, maka petugas akan memprioritaskan ibu hamil terlebih dahulu, kemudian memprioritaskan penumpang perempuan terlebih dahulu, dan kemudian barulah seluruh penumpang diperbolehkan untuk masuk ke kereta tujuan masing-masing dengan syarat satu gerbong hanya diperbolehkan untuk dinaiki maksimal 50 sampai 60 penumpang. Dan saat ini penumpang masih menunggu sejumlah kereta untuk keberangkatan Jakarta Kota dan juga keberangkatan Tanah Abang atau Angke. Dan nantinya apabila kereta sudah datang, maka penumpang diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada di dalam gerbong kereta. Selain menetapkan protokol kesehatan di dalam stasiun, seperti salah satunya memakai masker, mengukur suhu tubuh, dan juga menjaga jarak, penumpang juga diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan di dalam gerbong kereta. Salah satunya ialah untuk menjaga jarak dengan penumpang yang lain, baik untuk penumpang yang duduk maupun penumpang yang berdiri. Di dalam gerbong kereta, penumpang juga dihimbau untuk tidak berbicara. Hal ini untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 melalui droplets. Dari Bogor, Puja Lestari, Robi Pratama, Metro TV. Mengapa penumpukan penumpang KRL masih saja terjadi di stasiun, padahal sudah diatur jam kerja sistem 2 shift, bahkan telah disediakan bantuan bus untuk mengurangi penumpang KRL. Kami akan menanyakan langsung ke Vice President Corporate Communication PT Kereta Komuter Indonesia KCI, Anne Purba. Selamat sore, Mbak Anne. Selamat sore. Mbak Anne, antrian penumpang KRL masih saja terjadi sampai hari ini seperti yang kami pantau di Stasiun Bogor, Jawa Barat. Apa alasan utamanya, Mbak Anne? Ya. Ini memang kalau hari Senin itu adalah gambaran untuk 1 minggu ke depan. Jadi kita melihat di minggu ketiga ini naik lagi. Jadi kalau sebelum PSBB transisi atau selama PSBB, itu kami mengangkut antara 180 sampai 220 ribu penumpang. Kemudian kemarin, minggu kemarin itu sudah mencapai 320 sampai 350. Hari Senin kemarin ini sudah hampir 370 ribu. Jadi ini sudah mendekati angka 400 ribu per harinya. Jadi di sini kita melihat peningkatan volume penumpang ini karena memang sudah aktifnya perkantoran, kemudian ada tempat rekreasi juga, pusat perbelanjaan sudah buka. Namun kita melihat uraian antara kepadatan penumpang itu masih di jam tertentu ya, mulai pukul 5:30 sampai dengan jam 7. Ini kita melihat bahwa pola shifting ini sepertinya masih dalam tahap sosialisasi, belum implementasi maksimal, sehingga penumpukan itu masih terjadi di jam-jam tertentu saja, baik di pagi hari ataupun sore hari. Dengan meningkatnya volume penumpang ini pasti akan memperpanjang antrian karena kapasitas KRL sampai saat ini masih dibatasi. Jadi meskipun sudah ada tren kenaikan jumlah penumpang setiap minggunya, tetapi kapasitas dari KRL masih dibatasi, begitu Mbak Anne? Iya, jadi sesuai dengan surat edaran Kemenhub nomor 14, bahwa satu KRL itu maksimal mengangkut 74 orang penumpang. Nah, di sini kalau misalkan terjadi peningkatan volume terus-menerus, pasti antrian itu akan lebih panjang. Sehingga kemarin kan dari gugus tugas mengeluarkan surat edaran juga nomor 8 untuk mengatur pola shifting dalam perkantoran.
supaya antrian ini bisa kita antisipasi dan menyebar di jamnya. Jadi tidak hanya di jam tertentu saja. Nah, ini yang kita lihat memang kalau hari Senin kemarin kita melihat masih di jam yang sama. Penumpukannya masih di jam yang sama. Sepertinya masih belum maksimal untuk pola shiftingnya. Oke, pola shifting belum maksimal, belum terimplementasi, tapi kan sudah ada juga bantuan bus dari pemerintah daerah. Nah, apakah ini Anda melihat juga belum maksimal? Ini kalau di Bogor terutama ya, di jam sibuk itu bisa mencapai 12.000, 8.000 sampai 12.000. Memang kemarin ada bantuan bis, itu satu bis itu 20 sampai 25 penumpang. Kalau misalkan ada 10 itu 250, kalau misalkan ada lebih ya kita kalikan saja. Jadi sepertinya memang akan dibutuhkan lebih banyak bis lagi untuk mengurai kepadatan ini. Namun PKCI di sini sudah memaksimalkan namanya headway, memperkecil headway khususnya jalur Bogor itu sudah 5 menit. Ini sudah sangat maksimal sehingga 3 menit KRL akan dijalankan dari stasiun Bogor. Namun, di sini kita melihat bahwa dengan dibatasinya kapasitas per kereta, jadi kami harus melakukan pembatasan mulai dari luar stasiun, kemudian masuk ke area stasiun, masuk ke area gate in, kemudian menunggu di peron, baru boleh naik ke atas KRL. Kalau kami tidak mengatur hal tersebut, pasti akan terjadi penumpukan di dalam KRL di ruang tertutup. Jadi kami di sini memaksimalkan untuk pengaturan jarak baik ketika antrian ataupun di dalam KRL. Oke, itu upaya yang bisa dilakukan. Berarti sekarang Mbak Ana pilihannya adalah apakah itu menambah kapasitas kereta atau betul-betul implementasi dari pola kerja 2 shift itu yang harus betul-betul diimplementasikan agar ini bisa terurai? Iya, jadi kita kan melihat bahwa perkembangan COVID ini masih ada kelihatannya masih banyak yang positif sehingga memang sesuai dengan surat edaran Kemenhub nomor 14 kita tetap menjalankan transportasi tetapi dengan produktif aman sehingga tetap dibatasi 74 per kereta. Ini sebenarnya 35% dari kapasitas biasanya. Karena kita ingin sekali mendukung pemerintah untuk memutus virus ini karena dengan jaga jarak ini juga menjadi salah satu cara kita untuk memerangi virus ini. Nah, di sini kita melihat untuk kapasitas ini, kami memang sudah ada beberapa program untuk menaikkan kapasitas, tapi sesuai dengan SE Kemenhub 14 ini, kami harus memenuhi itu, sehingga kami memaksimalkan 74 per kereta. Hal yang bisa dilakukan memang memaksimalkan pola shifting, sehingga edaran dari penumpukan ini bisa terurai, tidak hanya di jam-jam tertentu. Kalau kita melihat ada 2 shifting, paling tidak, shift pertama itu mereka bisa berangkat dari kereta yang pertama ya. Mulai dari pukul 4 kita sudah siapkan keretanya. Kemudian kalau misalkan ini bisa terjadi, antrian itu bisa menyebar misalkan sampai jam 9 atau jam 10. Jadi hal-hal seperti inilah yang mungkin bisa dilakukan. Baik, terakhir Mbak Ana, apa upaya komunikasi atau koordinasi yang dilakukan oleh KCI kepada pemerintah daerah supaya mendorong agar pola shifting itu betul-betul bisa terimplementasikan? Iya, sebenarnya kami di sini juga setiap hari, atau apalagi itu hari Jumat, Sabtu, Minggu itu selalu melakukan evaluasi. Bahkan bis-bis bantuan itu memang berdasarkan hasil evaluasi dan komunikasi kami, baik dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Dari beberapa data ini kami sudah juga ajukan, baik ke pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, agar ini segera dievaluasi dan dilakukan pengecekan bagaimana implementasi SE gugus tugas nomor 8 untuk melakukan pola shifting. Jadi sebenarnya komunikasi terus kami lakukan setiap hari melalui data-data dan temuan yang kami dapatkan di lapangan ketika melayani penumpang yang semakin hari semakin naik. Oke, berarti tinggal tunggu implementasinya saja ya. Terima kasih Mbak Ana Purba, VP Corporate Communication PT KCI telah bergabung bersama kami hari ini.